Oh, gitu. Jadi sekali dep, energinya besar. Oke. Hanya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau Oke. yang otot merah, dia memiliki kemampuan daya tahan. Ketemu Ya. lagi di acara ngobrol aja. Kali ini tuh, kali ini nggak ngebahas tentang manjat sama pelatih panjat. Ini adalah pelatih panjat dari Batang, Mbak ya. Batang, Iya, betul. Batang, Jawa Tengah. Dari Batang. Beliau ini adalah teman rekan ya, dulu rekan manjat senior saya. Salam senior. senior. Mbak ikut pon dulu tahun berapa Mbak? Ikut pon Mbak? Tahun 2000. Tahun 2000. Oh iya ya. Aku ini bahas masa lalu nih nanti jadinya. enggak, kita coba bernostalgia sejenak. Ya. Ini adalah sekarang pelatih di Batang Mbak ya? Iya, betul. Ya, pelatih Batang Jawa Tengah. Pelatih spesialis apa Mbak? Enggak ada spesialis atau? Enggak, karena kan di sini aku pegang dari yang usia dini sampai mereka ada di usia elit pun tetap aku dampingi. Karena memang janji aku sama atlet adalah mendampingi mereka sampai ke puncak prestasinya. Seperti itu. Janjiku menjadikanmu. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya Mbak. Oke. Aku tuh terbesit di pikiranku itu tentang panjat itu kemarin itu. Wah, luar biasa Indonesia Mbak ya kalau kita bicara kemarin prestasinya ya. Yang barusan. Ya, luar biasa. Luar biasa. Selamat. Indonesia luar biasa memang. Luar biasa memang. Itu apa jenenge? Aku sampai kaget loh Mbak lihat prestasinya. Karena pertama kali aku ikut kejuaraan di luar negeri yang ada speed world record-nya itu kalau nggak salah tahun 2007 kalau nggak salah. 2007. 2007 sebelum PON Kaltim waktu itu. Iya, PON Kaltim 2008. Kan. Nah, itu kan memang sudah ada world record gitu tahun 2007. Ya, baru. Itu baru. Baru banget kan. Launching itu. Mbak Evi Neliwati yang jago juara dunia. Wah, hai guys, ada namanya Mbak Evi Neliwati. Ini jagoan Indonesia juga nih, legend orangnya. Ini speednya wah jangan ditanyakan. Jangan, pokoknya ini teman bandel. Pokoknya dia tuh legendnya Indonesia dengan segudang prestasi, termasuk Mbak Eti ya, Mbak Eti Hendrawati ya. Betul. Hendrawati. Dia itu luar biasa banget. Nah, pada waktu itu speed world record-nya yang pertama kali kita ikuti itu membuat kita jujur terpontal-pontal Mbak Nit. Waktu itu terpontal sekali. Karena secara kita main misalkan cewek ya 7 detik kayak gitu-gitu kan. Bisa jadi 1 menit. Bisa jadi 1 menit itu. Serasa manjat lead kayaknya tampaknya waktu itu. Ya. Serasa manjat lead. Iya, lead speed. lead speed waktu itu. Nah, itu dari kayak gitu dari perjalanan aku ya, menurut aku Mbak, analisa aku ya, dari perjalanan waktu itu hingga sekarang. Wah, amazing. Dengan Aris Susanti ya Mbak ya waktu itu ya. Aris Susanti dengan pecah rekor ya di cewek. Sama kali. Terus kabar terbaru tahun ini Mbak ya. Langsung. Itu di mana Mbak? Waktu pertandingan di mana ya? Pecah rekor itu di Salt Lake City. Oh, Salt Lake City. USA ya. Pecah rekor yang cowok ya? Cowok ya. Dan konon katanya aku lihat itu kan yang pecah rekor salah satunya. Kan itu pecah rekor 2 kali, Mbak ya? Pecah rekor 2 kali ya? Ya, 2 kali. Dalam 1 hari 2 kali. Iya. Nah, salah satunya dari 2 orang yang berbeda. Dengan 2 orang yang berbeda. Amazing. Kalau nggak salah, itu salah satu atletnya Mbak Nita ya?
Bener nggak sih Mbak? Dulu waktu bener ya? Alhamdulillah. Bener nggak sih? Iya, iya, iya. Bener ya? Kiromal Katibin. Kiki ya? Ya, betul. Oke, Mbak, kita balik lagi ke tadi ya, apa namanya, speed world record, pemecah rekornya. Salah satunya itu kan salah satunya itu adalah atletnya Mbak Nita dulu di Batang, gitu. Bener nggak sih, Mbak? Bener Iya. ya? Oke. Itu nama panggilannya Mbak di waktu di Batang apa Mbak? Nama panggilannya? Kiki. Kiki ya? Iya. Seingatku dulu waktu di Balai Kota, kompetisi di Balai Kota ya, sama Mbak Nita, ya kan? Bener ya? Iya, iya. Betul, betul. Masih ingat ternyata. Oh, ingat dong. Pernah ikut dia. Bener kan ya? Ya. Mbak Nita sayang sekali loh sama Kiki. Bukan sama Kiki ya? Pastinya sayang semua lah sama atletnya. Kalau nggak disayang nggak mungkin. Basic menjadi seorang coach itu harus mencintai mereka dulu. Ini pelatih yang penuh kasih sayang, guys. Yang sampai tumpah ruah kasih sayang. Aku mau dong dikasih sayangi. Oke, Mbak. Baiklah, tanya lagi ya untuk ini kita hari ini bahas speed dulu aja ya, Mbak ya. Speed ya. Boleh. Kita bahas speed karena lagi apa namanya? Oh, Mbak, lagi booming-boomingnya gitu, lagi heboh banget kan gitu. Aku sampai terkaget-kaget gitu kan. Nah, salah satunya itu kan atletnya Mbak Nita ya, yang Kiromal Katibin gitu ya. Betul. Benar ya, Mbak. Kalau ini kita berbicara, kita coba ini deh Mbak, menganalisa speed ya Mbak ya. Saya mungkin aku dulu pemanjat juga. Jadi waduh, aku meromoin diriku sendiri. Nggak apa-apa. Kan kita saling berbagi nih. Tapi aku sadar kok Mbak, sadar sebenarnya. Sekarang kan sudah maju ya, berkembang dan mungkin tidak sama seperti waktuku dulu. Gitu Mbak ya, benar ya? Di zaman aku, tadi dibilang senior, zamanku malah lebih jadul lagi. Oh ya. Gak apa-apa Mbak. Yang penting kita bisa menerima Mbak ya, menerima bahwa usia kita sudah paling nggak sudah ini. Nggak expired kan Mbak? Enggak ya. Umur kan cuma angka. Oh. Tetap muda dong. Oke. Oke Mbak, aku mau belajar dari Mbak Nita nih sebagai seorang yang berhasil ngebentuk, istilahnya kan sebelum bertanding ke tahap selanjutnya Mbak ya, tahap dalam artian kan istilahnya ke internasional kali Mbak ya, ke tahap kelas internasional, pasti kan harus dibekali dasarnya dulu, ibarat kata ini Mbak ya, kita mau bangun bangunan itu kan harus ada kuat tuh pondasinya. Ada pondasi ya. Nah, kayak gitu kan ya Mbak. Nah, kalau aku lihat, ini senang sekali sih aku ngobrol sama Mbak Nita, ini orang terdekatnya Kiromal Katibin, sang pemecah rekor. Gila. Wah. Aku tanyakan ini Mbak, berbicara speed Mbak, metode pertama kali Mbak Nita lakukan pada waktu itu ya, sehingga membentuk karakternya Kiromal Katibin yang sekarang atau Kiki yang sekarang itu dulu tuh basically-nya gimana sih Mbak gitu, sampai dia tuh bisa sampai sejago ini kayak gitu. Basic pondasinya itu yang dibangun Mbak Nita untuk dia tuh gimana sih Mbak? Yang pasti buat dia jatuh cinta sama panjat tebing dulu. Itu jatuh cinta dulu. Cinta berjuta rasa gitu tak Mbak? Iya betul. Jatuh cinta dulu sama panjat tebing. Oh gitu. Lalu ciptakan suasana berlatih yang nyaman, khususnya buat anak-anak. Gitu. Oh gitu. Anak-anak itu kan tingkat kejenuhannya pasti tinggi, cepet bosan. Nah kalau kita ciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian ada sesuatu yang mungkin menantang buat mereka. Jadi kita selalu berikan tantangan-tantangan yang nantinya juga akan membangun supaya progres mereka itu terus naik. Nah, itu. Seperti itu dulu. Jadi akhirnya
Basicnya cinta Jadi berarti dia Mbak ya. merasa tertantang gitu, iya. Oh gitu. Untuk terus dia berlatih besok datang lagi, datang lagi. Dia merasa nyaman dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan suasana berlatih. Jadi mereka datang berlatih itu rasanya kayak bukan berlatih, tapi bermain gitu Oh, pada anak-anak. oh. Nanti setelah mereka udah masuk puber, mereka sudah mulai bisa berpikir dengan logika, kemudian Mm-mm. emosinya sudah mulai bisa tertata, Oke. udah nggak labil lagi lah kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Ini baru kita arahkan ke arah yang lebih serius. Oh Setelah gitu ya. masuk ke matangan kedewasaan di usia 18-19 tahun, nah Mm. baru kita siapkan mereka untuk dilepaskan. Ibarat ayam ini kalau sudah diternak sampai dia benar-benar matang, siap kita bawa keluar dengan Oh kualitas gitu. mutu yang tinggi. Gitu. Oh itu ya. Seperti Dasarnya itu. itu Jadi ya. persiapannya bukan hanya sekedar persiapan fisik, tapi lebih pada membangun karakter mereka. Oh gitu. Membangun karakter, iya. Membentuk mereka menjadi anak-anak yang berkarakter. Karena kalau Hmm. menjadi seorang yang berkarakter, dia pasti akan bisa juara. Tapi juara belum tentu berkarakter. Wah, kuat hari ini. Oke. Jadi gini berarti itu membangun apa ya Mbak? Membangun psikologisnya dulu kali ya. Karakter kan Betul, kaitan betul. sama psikologis dulu ya. Iya, betul. Jadi berarti kalau aku tangkap ya dari penjelasan Mbak Nita nanti, berarti itu ada apa ya? Tidak dibekalkan dulu untuk teknik atau apa atau fisik seperti apa ya? Apa Mbak namanya? Kalau zaman dulu nih kan ada program tuh fisik-fisik gitu. Berarti ini dibekalkan dulu karakternya ya kayak gitu, psikologisnya, bukan kayak gitu? Enggak juga. Jadi seiring sejalan. Oh, seiring sejalan ya. Iya, seiring sejalan. Jadi Oh, dengan usianya, karena ada nanti tahapannya. oh gitu. Kapan masuk ke tahapan dia harus berlatih, kapan dia harus bermain dengan berlatih, kapan dia harus serius gitu. Jadi ada trainingnya, ada training fasenya. Training fase. Oh. Ya. Training fasenya apa aja sih Mbak? Gimana? Mungkin teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman. Maksudnya training fase tahap satunya apa, tahap duanya apa? Ya garis besarnya aja sih Mbak. Nanti kalau Iya. kalau apa namanya lebih detail-detailnya itu kan apa ya? Mungkin masing-masing pelatih atau masing-masing orang punya punya seni ya, punya Iya, taste. betul. Ibaratnya Iya, chef, ya benar ya Mbak ya. Ibaratnya betul. chef kan gitu. Ya. Kayak kita nih Mbak ya, makan nasi rawon atau membuat nasi rawon gitu kan ya. Tetap Hmm. aja di mana-mana nasi rawon itu kan ada keluak ya kan. Iya. Ya benar kan. Entah ukurannya seberapa, ya kan. Hitamnya seberapa, mau hitam pekat atau hitam bule atau hitam hitam putih. Itu kan terserah chefnya tuh ya. Nah, Ya. itu mungkin lebih ke taste atau seleranya atau mungkin skillnya mungkin ya, skill dari sang chef itu sendiri mungkin ya. Ini kalau kita bicara rawon ya. Ketika kita berbicara tentang speed climbing nih Mbak, speed climbing ini ya. Fase-fasenya itu apa aja sih Mbak gitu untuk sampai peak performance. Aku masih ingat loh peak performance. Kalau aku melatih tidak langsung aku spesialisasikan karena pada saat mereka mengenal olahraga panjat tebing, yang mereka kenal adalah basic dulu. Basic skill bagaimana mereka memanjat dengan baik. Bagaimana teknik memanjat dengan baik. Itu harus kita ajarkan. Jadi dimulai dari active start, itu kalau kita berbicara secara teori nih ya, memang ada teori basic knowledge-nya ada gitu. Dan itu memang bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai modul untuk kita melakukan pembinaan jangka panjang. Mungkin kalau mau mencari literasi, buku, dan referensinya ada banyak sebenarnya. Tinggal kita mau nggak nih mengasah, mau nggak membaca, kemudian mau nggak memahami apa maksud dari isi teori itu tadi. Kemudian kita coba implementasikan dan kita coba aplikasikan. Seperti itu. Jadi dimulai dari active start, itu usia 0 sampai usia 0 sampai 6 tahun kalau nggak salah. Kemudian learn to train itu usia 7 sampai 9, kemudian
train to train itu 9 sampai 12, atasnya lagi 12 sampai dengan 14 atau ya 16 tahun itu train to compete, kemudian atasnya lagi 17, 18 train to win, baru 19 tahun ke atas itu mereka ready to win. Gitu. Jadi dari tahapan-tahapan itu disesuaikan dengan tumbuh kembangnya si anak. Oh gitu. Kita nggak bisa serta-merta melatih mereka sama seperti kita melatih level elit. Mereka-mereka yang sudah melalui proses tumbuh dan berkembang secara matang, istilahnya matur. Kalau sudah matur, itu mereka udah ready diberikan pembebanan latihan yang lebih gitu. Karena mereka sudah tidak tambah tumbuh tinggi lagi, enggak. Buat mereka anak-anak yang mereka masih membutuhkan pertumbuhan secara fisik maupun secara mental, itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu sampai detail, tidak ada pendekatan-pendekatan khusus, yang ada nanti satu akan ada cedera fisik, akan ada cedera secara psikis. Nah, yang sulit kan kalau cedera psikis ini, mereka tidak akan mau melanjutkan lagi gitu. Sakit jiwanya, sakit hatinya, hancur hatiku, gitu ya. Ada beberapa coach yang menyampaikan ke saya dari proses panjang saya belajar bahwa psikolog terbaik dari seorang atlet itu adalah pelatihnya sendiri sebenarnya. Oh, mungkin karena ini kali kan Mbak ya, karena dia pelatih sama atlet ini kan melakukan interaksi lebih intens. Betul sekali. Gitu ya. Oh, betul. Gitu. Jadi saat kita melatih, tepuk tangan dulu Pak. ada chemistry, ada ikatan batin gitu kan. Itu yang harus memang kita bangun, dan membangun itu kan sebenarnya bagian dari sebuah fondasi, dan kita nggak bisa membangun itu dalam waktu yang hanya sebulan 2 bulan, pasti butuh waktu yang tahunan, panjang prosesnya. Jadi saat dia menangis kita ada di sampingnya, saat dia tertawa kita ada di sampingnya, saat dia butuh kita ada. Walaupun kita sendiri menangis, di depan dia kita harus tampak kuat. Gitu. Jadi istilahnya kalau orang, kita tuh angelnya. Gitu. Yes. Ya sih benar-benar Mbak. Jadi gini ya, aku dulu juga ngerasain sih kalau ketika kita itu ada match sama coach ya, coach di mana kita bisa istilahnya comfortable gitu kan, comfortable dengan interaksinya setiap harinya. Itu yang aku rasa itu malah kayak membangun, ibaratnya imun itu jadi naik kayak gitu Pak. Kita nggak akan kena COVID. Nggak akan kena COVID. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita match, kita nyaman dengan coach kita, itu dulu waktu saya merasakan jadi jadi anak binaan ya waktu itu. Rasanya itu ada satu kayak vitamin kayak gitu. Vitamin apa ya? Vitamin kejiwaan kayak gitu yang bisa membuat kita itu terus mau belajar, terus mau membangun diri, terus mau istilahnya jadi lebih baik lah kayak gitu. Walaupun ada 1000 fase yang harus dilalui, itu kita itu ngerasa tidak akan kita merasa lelah ketika kita itu nyaman gitu. Beda ceritanya kalau kita tidak nyaman, durasi yang pendek sekalipun kita kayak hidup di neraka. Kita kan hidup di neraka rasanya. Bener gak sih Mbak kayak gitu? Bener. Mantan atlet pasti merasakan itu. Saya bukan atlet Mbak, saya penggemar saja gitu. Saya salah satu orang terhebat di Jawa Timur nih menurut saya. Enggak, itu tetangga sebelah Mbak, bukan saya. Ini salah. Guys, jangan percaya ya. Itu hanya iklan saja. Saya temannya pemanjat. Saya hanya temannya pemanjat saja. Jadi satu pemanjat hebat nih. Amin. Wala tadolin. Amin. Ya. Jadi ya sih Mbak, aku ngerasain dulu waktu belajar. Sampai sekarang pun saya belum pinter-pinter ini mengenai panjat. Makanya saya belajar dari Mbak Nita juga gitu. Saya senang sekali belajar dari siapapun gitu. Saya tuh sangat
senang terhadap hal baru yang berbau-bau perkembangan kayak gitu, karena kita tidak memungkiri ya, kita itu berjalan terus ya. Berjalan kan maju ya Mbak ya, nggak mungkin berjalan mundur kayak gitu kan Mbak ya. Nah, kita harus langkah maju terus, perkembangan kan terus ada, baik dari segi science, segi teknologi atau segala macamnya kayak gitu kan, terus memperbaiki kan kayak gitu, terus berkembang kan, teknologi itu kan juga terus berkembang. Nah, by the way, kita tadi bicara tentang science ya, sport science ini berarti ya. Mbak, di Speed sendiri ya, metodenya apakah sama dengan kategori lain untuk kita pondasi Mbak ya, dalam pondasi dasarnya untuk bisa melakukan gerakan speed dengan baik kayak gitu kan, bisa dengan cepat. Nah, ini teknologi teknik apa sih Mbak gitu yang diterapkan seorang pelatih terhadap anak asuhnya ini, gimana Mbak gitu? Apakah mungkin teknik kita apa harus latihan lompat dulu, atau latihan lompat jangkit dulu, atau latihan lari-lari 100 kilo atau gimana kayak gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, yang diperlukan pondasinya itu gimana sih Mbak? Pondasi speed, membangun speed bisa memiliki nafas ya Mbak ya, nafas bisa begitu, ibaratnya kayak kilat gitu Mbak. Aku lihat Instagram, ya, lihat IG-nya teman-teman di itu tuh komen di benar loh Mbak, masuk Lambe Tura, bukan Lambe Tura, masuk itu Lambe, masuk di ya banyak akun-akun pengetahuan gitu ya, Indonesian dan segala macam kayak gitu. Terus aku baca komentar, wah ini Spider-Man ini, wah gila ya bisa secepat itu ya, wah gila itu satu tarikan nafas ya, sampai gitu loh. Bener sampai itu bangga sekali ya kita ngelihat kemampuan skill yang seperti itu gitu. Nah, ini teknik, metode atau teknologi seperti apa gitu loh Mbak, untuk bisa melakukan seperti itu setiap hari mereka tuh ngapain ya gitu Mbak? Ini penjelasannya panjang nih. Wah, nggak apa-apa Mbak, durasi sampai ini, tenang Mbak, ini 1 tahun durasinya, 1 tahun. Puasa gitu ini. Ya, durasinya tuh sampai kalau mau 1 abad Mbak durasinya. Ini temanya kita kan berbicara tentang pembinaan ya, pembinaan jangka panjang, pembinaan dari usia dini. Jadi kita tidak hanya membatasi pada pembinaan di level elit. Jadi atlet ini dibagi, ada level mereka, sesuai seperti yang saya sampaikan tadi, ada tahapan. Jadi tahapan mereka di usia anak-anak, usia dini, di usia prapubertas, kemudian usia puber, usia remaja, kemudian masuk usia dewasa. Nah, ini nih pembagian ini memang harus menjadi perhatian khusus untuk pelatih. Jadi kita tidak bisa serta-merta anak-anak langsung kita latih, tidak bisa seperti itu. Karena olahraga panjat tebing adalah salah satu cabang olahraga yang spesialisasinya akhir, tapi pengenalannya dari sejak usia dini. Jadi yang kita bangun adalah literasi fisik mereka, kecakapan gerak mereka. Jadi pengembangan yang sifatnya menyeluruh, dari mulai ke kebugaran kardiovaskularnya, jadi jantung, paru-parunya, kemudian membangun kekuatannya, tapi disesuaikan dengan usia. Jadi tidak bisa sama anak yang usia 7 sampai 9 tahun kita samakan latihan dengan mereka yang usia 14 tahun, tidak bisa. Oh gitu ya. Kalau mereka sudah masuk masa puber, ada yang namanya hormon-hormon tertentu itu yang akan mempengaruhi banyak hal, termasuk mood. Ada masa pertumbuhan puncak pada saat mereka puber. Nah, di masa pertumbuhan puncak itu, ini yang harus jadi perhatian, karena kita tidak bisa juga memberikan latihan yang berlebih atau latihan yang tidak seharusnya mereka terima seperti level-level elit. Kalau misalnya nih contoh, level elit
satu hari pull up 100 kali. Mungkin mereka sudah matang nih dengan tumbuhnya. Sedangkan anak-anak yang masih dalam masa tumbuh, itu mereka membutuhkan energi utama, terutama protein ini, untuk mereka tambah tinggi. Gitu. Sedangkan sumber utama energi, kalau kita melakukan aktivitas, satu pasti dari glukosa, dari karbohidrat. Kalau karbohidrat itu habis, yang diambil adalah protein. Sedangkan protein itu yang paling dibutuhkan untuk kita tumbuh tinggi. Untuk anak-anak. Jadi apabila kalau mereka diberikan pembebanan latihan yang lebih dari batas kemampuan mereka, yang ada nanti kata orang pada umumnya, anak ini jadi bantet, tinggi, gitu. Ya karena kita tidak memperhitungkan itu. Gitu. Emang ada Mbak bantet? Iya. Ada beberapa teori yang dan beberapa riset sejauh ini yang aku pelajari. Jadi ada yang namanya maksimum strength. Kalau kita bicara maksimum strength itu berarti kemampuan maksimal yang dapat dicapai oleh seseorang. Itu angkanya pasti 100% ya, maksimum. Nah, kalau di elit kita bisa memberikan super maksimal. Super maksimal bisa sampai 125% boleh. Tapi untuk anak-anak yang masih dalam masa tumbuh, itu kita tidak boleh memberikan lebih dari 85% dari kekuatan maksimal. Jadi ada takarannya, Mbak ya? Jadi ada takarannya. Ya, betul. Jadi itu kita bicara tentang sains. Jadi makanya melatih kita tidak hanya berbicara tentang art aja atau intuisi, tapi ada sains, ada basic knowledge yang harus kita pahami, kita jadikan sebagai dasar pegangan kita untuk memberikan beban latihan yang tepat untuk mereka, supaya mereka satu bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Oke. Wah, menarik Mbak, menarik. Atau sebelum puber yang cukup diawali dengan gerak dasar yang membangun kemampuan secara menyeluruh. Jadi mulai dari kemampuan koordinasinya, kemampuan kemampuan kecepatan. Putus nyambung ya Mbak ya? Kayak hatiku padanya Mbak. Nyambung. Kayak hatiku padanya Mbak, putus nyambung. Iya, ini kayaknya juga nyambung juga. Kayak ada pentungnya nih. Nah, pentung lagi tuh. Maksudnya pentung pakai dua. Iya. Sengket no lah. Sengket no Mbak. Pentungnya sengket no pentungnya. Ojo ora tek kok pentungnya. Sekali deh. Nah, sekali. HP-ne pentungnya akeh. Padahal gak ono satpame lho ya. Pentungane tok ning ngono. Oke, lanjut Mbak. Sampai mana tadi ya? Oke, tadi itu sampai tentang gerak dasar ya. Jadi jadi pembekalan tentang gerak dasar itu kan memang tidak bisa disamaratakan atau dispesifikasi lagi kayak gitu Mbak ya, kalau memfondasi ya kayak gitu ya. Iya. Jadi nanti di usia dini itu mereka dikenalkan semua kemampuan gerak dasar yang nantinya akan dipakai oleh anak-anak itu pada saat dia menjadi atlet apapun, nggak cuma bicara tentang atlet panjat tebing gitu. Jadi pada mereka di bawah usia 9-10 tahun atau sebelum masuk masa prapuber itu, apabila mereka memiliki kecakapan gerak yang cukup bagus, kita bisa arahkan anak ini kemana aja. Mau jadi atlet atletik bisa, jadi atlet renang bisa, tapi seorang pelatih juga harus detail membaca bakatnya di mana. Oh gitu ya. Ya, kita harus passionnya dia di mana gitu ya, passionnya. Kemudian minatnya, antropometriknya. Jadi kita tidak bisa memaksakan seorang anak, dia punya kemampuan kecepatan, tapi nanti kita tidak arahkan dia misalnya ke arah atletik sprint gitu ya. Kita arahkan dia jadi pemain catur gitu. Akan bertolak belakang gitu kan. Sedangkan kemampuan kecepatan tidak begitu dominan untuk seorang
atlet catur misalnya, atau atlet panahan seperti itu. Atau misalnya nih, seorang anak ini secara genetik dia dilahirkan dengan kemampuan daya tahan yang cukup bagus, endurance. Tapi kita paksakan dia untuk menjadi sprinter. Nah, ini nggak bisa. Sifatnya kemampuan kecepatan itu sifatnya herediter. Bawa dia dari sejak lahir. Seperti itu. Dan yang paling sulit, salah satu komponen biomotorik yang paling sulit untuk ditingkatkan adalah kecepatan. Dan kecepatan juga yang paling cepat hilangnya kalau kita tidak maintain pada saat berlatih. Oh, timbul tenggelam, Mbak ya. Kalau kita ada jeda kayak gitu, dia timbul tenggelam ya. Jadi harus continue berarti, Mbak ya. Harus continue ya. Jadi enggak, karena apa namanya, kayak mengulang ya. Kalau kita ada jeda itu kayak mengulang ya. Jadi mengulang dari kembali ya, kayak gitu ya. Gitu. Meningkatnya sulit, ditinggalkan langsung turun secara drastis, mengulangi lagi dari awal seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang panjat tebing, anak-anak usia dini sampai dengan nanti mereka di usia remaja, kita belum spesialisasikan, tapi kita juga sudah harus mapping ini calon atlet ini bisa kita bawa kemana, ke nomor lead, speed atau boulder. Nah, nanti kita tinggal bermain strategi, frekuensinya lebih banyak di mana nih. Kalau atlet A ternyata memiliki kemampuan kecepatan, bakat nih, punya kemampuan akselerasi, koordinasi yang cukup bagus, kita berikan frekuensi lebih di latihan nomor speed pada saat dia sudah puber. Nah, setelah mereka melewati masa prapubernya loh ya, jadi masa anak-anaknya tuh anak usia dininya. Jadi dalam keilmuan keolahragaan yang dikatakan usia dini itu di bawah 18 tahun sebenarnya. Oh, usia dini 18, Mbak ya? Untuk. Iya. Jadi sebelum anak ini matur, bisa dikatakan dia masih usia dini sebenarnya. Istilahnya begitu, hanya sekedar istilah. Orang kan taunya usia dini di bawah 10 tahun. Enggak sebenarnya. Jadi seseorang itu sebelum dia matur, bisa dikatakan dia masih masuk kategori anak-anak yang usia dini seperti itu. Nah, bicara kembali lagi ke tadi ke panjat tebing gitu. Kalau misalnya atlet B, dia punya kemampuan daya tahan karena secara genetik dia dilahirkan dengan karakteristik otot merah, otot yang memiliki kemampuan daya tahan gitu ya, kemampuan untuk dia bertahan dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Nah, ini kalau kita bawa ke nomor speed juga nggak akan cocok gitu. Oh, otot merah nggak bagus ya, Mbak ya, untuk speednya? Bukan nggak bagus. Sekeras apapun nanti hasilnya akan stuck di titik itu. Akan sulit gitu. Saya bicaranya ke level dunia nih ya. Gitu. Iya dong. Atletnya kan juara dunia. Tidak di level mungkin ada orang bisa dia juara kok gitu. Juara di mana gitu? Juara di level apa? Kemudian siapa lawannya? Gitu. Kemampuannya seperti apa, kualitasnya yang bagaimana. Seperti itu ya. Jadi bicaranya memang nggak hanya di batas level regional, tapi aku berbicaranya melihat di level yang tertinggi lah. Nggak apa-apa lah kita berbicara yang di atas angan-angan di atas mimpi. Karena kalau kita nggak pernah bermimpi nggak akan pernah terwujud gitu. Ya kan? Aku mimpi aja, Mbak. Tapi bangun kok aku. Ya, pakai ngiler. Menurut aku dikasih tahu nih salah satu. Bermimpilah kamu setinggi mungkin. Karena kalaupun nanti kamu jatuh, kamu masih di antara bintang-bintang katanya gitu. Aku yang menyampaikan seperti itu. Ya sih benar Mbak. Aku dulu juga gitu loh, bermimpi gitu kan, bermimpi. Untuk banyak hal sih, bisa pergi kemana-mana. Setelah ikut olahraga itu bisa pergi sih kemana-mana kayak gitu kan. Pengen bermimpi naik pesawat nih gitu. Pas ikut olahraga itu, pas ikut bisa nih naik pesawat nih gitu kan. Berawal dari mimpi memang, berawal dari mimpi. Tapi tidak hanya sekedar mimpi sih. Mimpi kalau nggak bangun-bangun, nggak berikhtiar untuk berjuang ya sama aja. Itu. Akan menjadi sebuah angan-angan saja. Bermimpi, bangun ya, bergerak, terus berjuang, berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu. Iya, jadi betul tidak hanya berbicara, betul.
Terus fokus di situ. Oh, fokus ya. Kembali lagi ke tadi, pada saat manusia itu kan memang dilahirkan ada 3 karakteristik otot. Jadi aku bicara 3 karakteristik bicara sains nih. Ya, ada yang paling gampang aja bicaranya. Ada otot putih, otot merah, dan otot yang warnanya pink. Pink. Waduh, kalau putih ini adalah karakteristiknya dia memiliki kemampuan kecepatan. Jadi sifatnya dia tidak punya kemampuan power yang cukup tinggi, daya ledak yang cukup tinggi, tapi dia cepat lelah. Oh, gitu. Jadi sekali energinya besar. Oke. Hanya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau yang otot merah, dia memiliki kemampuan daya tahan. Karena di dalam otot merah itu ada yang namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah sel-sel oksigen yang ada di dalam otot, yang nanti dia itu mengandung oksigen, itu sel-sel pelaput oksigen yang ada di dalam otot itu yang membuat otot ini mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Jadi kan ada yang namanya kalau kita berlatih ada istilahnya aerob, anaerob. Nah, kalau aerob membutuhkan oksigen, anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, kemampuan beraktivitas secara aerob itu yang karakteristik ototnya merah. Dia pasti bisa bertahan yang lama gitu. Karena banyak mitokondrianya di dalam sel-sel ototnya. Cocok untuk boulder ya. Akhirnya warnanya kan merah nih, kemerahan. Banyak mitokondrianya. Kemudian kalau yang putih karena dia sedikit, ya, dia energinya besar, tapi hanya sekali. Kemudian cepat lelah. Sekali keluar lagi, kemampuannya cukup besar. Nah, kalau yang pink ini tergantung treatmentnya. Ada yang kombinasi. Kalau dia di treatment ke putih, dia bisa menjadi putih. Kalau dia di treatment ke merah, bisa menjadi merah. Nah, ini harus dipahami, hati-hati dalam melatih. Nah, itu bisa kita lihat pada saat mereka masuk puber. Kalau masih anak-anak belum begitu tampak gitu. Tapi bisa melalui uji lab. Tes lab itu bisa. Cuman kan biarkan anak-anak dulu dikembangkan secara menyeluruh aja kemampuannya. Tapi kan kelihatan, oh ini karakteristiknya seperti ini. Dari genetik orang tuanya kita kan bisa ngelihat nih. Gitu pasti kan historikalnya kita lihat nih. Gitu. Orang tuanya seperti ini. Antropometriknya begini. Itu kan kita harus baca, harus detail gitu. Kalau aku dulu memang sampai saat ini kalau aku melatih anak-anak juga aku selalu catat. Ini si A karakteristiknya begini, ini begini. Tak catat terus usianya sekian. Nanti setiap berapa bulan sekali aku ukur tinggi badannya, berat badannya. Kemudian ada beberapa tes yang melihat kemampuan-kemampuan dasar anak-anak. Itu selalu aku lakukan tes. Dan itu continue terus. Gitu ya. Nah, dari situ memang dibutuhkan kejelian pelatih gitu untuk benar-benar detail melihat nih atlet secara fisik, secara mental, kemudian secara sosial. Mana ini anak ini? Baru ini satu kolaborasi yang sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Kalau kita hanya berbicara fisik saja nggak mungkin. Hanya berbicara mental saja nggak mungkin. Kalau kita juga semuanya nge-lag ya. Karena bawa pentung tadi, Mbak. Karena bawa pentung tadi loh. Karena pentungan tadi judulnya, makanya hilang-hilang ya. Oke. Ini Mbak, aku mau nanya ini. Tadi dikatakan usia dini, usia anak-anak gitu. Yang usia anak-anak ini yang range berapa sampai berapa, Mbak? Sebenarnya usia anak-anak itu kan usia sebelum dia matur, di bawah 18-19 tahun tuh masih dikatakan anak-anak. Oh gitu ya? Seperti itu sebenarnya, secara teori. Nah, tapi kan ada orang yang mengatakan, oh anak-anak itu usia sebelum dia akil balik itu anak-anak. Kalau sudah akil balik, dia bukan anak-anak lagi, maksudnya remaja. Remaja ini kan masa transisi sebenarnya kan, antara anak-anak ke iya. Nah ini ada catatan penting nih.
kalau pengalaman ya, aku cerita pengalaman ya. Benar. Aku punya salah satu atlet ya termasuk Kiki juga dulu. Pada saat dia latihan itu mulai usia 8 tahun. Nah, aku juga punya atlet yang dia mengenal panjat tebing bahkan dari sejak balita kali ya, gitu main. Gimana tuh buat sampai balita? Main di sini hanya main gitu. Oh gitu. Pertama kali dia mau manjat tuh usianya 6 tahun. Oh beneran itu Mbak? Ya, usia 6 tahun. Terus pertama kali dia ikut kompetisi ya usia 7 tahun, biasa regional, kejur prof gitu kan. Spider Kid apa ya dulu tuh? Spider Kid E ya. Paling kecil itu usia 7 sampai 9 tahun gitu. Nah, itu dia karena dari kecil ya manjat. Badannya ringan nih, badannya ringan. Pada saat dia masuk prapuber, mulai kakinya tambah panjang, ya kan? Otomatis kan dia tambah tinggi. Tambah tingginya dia, tulangnya juga kan tambah besar. Berat badannya nambah. Terus dia balik, ya kan? Otomatis badannya juga tambah besar. Nah, masa transisi dari anak-anak remaja ini sebenarnya adalah masa-masa yang paling kritis buat mereka, baik secara fisik maupun secara psikis. Oh gitu ya. Karena dia pada saat anak merasa ringan, enjoy dia pada saat berat, ada hormon-hormon tertentu yang membuat mereka jadi bad mood. Ya, pentungnya keluar lagi. Nah, kenapa sih keluar-keluar terus? Kan jadi nge-lag tuh, kamu tuh. Kita nggak bisa memberi tekanan sama mereka. Tuh, nge-lag lagi tuh. Iya, pentungnya datang lagi. Ya, kok tumben ya? Padahal biasanya lancar loh. Beneran. Ya mungkin karena ini Mbak, kehadiran wanita cantik. Jadi Mbak pentung. Jadi besar kepala. Tapi memangnya benar kata orang. Karena tiap hari aktivitasku sama anak-anak ya. Sama anak muda juga. Iya. Kelihatan kok Mbak, kelihatan nomenya kelihatan banget gitu. Daripada aku kayak Mbak udah berurat nih, udah berurat. Saya kan mikir, seneng. Apa namanya berlatih dengan anak-anak muda, kayak gitu kan Mbak ya, menyenangkan sekaligus membuat stres kali Mbak ya kadang gitu ya, karena mereka mudi. Benar, mudi bener. Kalau sudah usia remaja, apalagi udah mengenal lawan jenis, wah pacaran dong. Di sini dapat surat izin pacarannya kalau udah SMA. Oh, jadi bukan SIM Mbak ya, bukan SIM. Bukan. Surat izin SIP. Iya betul. Surat izin pacaran. SMA. Oh. Sedangkan orang mengatakan nggak boleh pacaran kalau nanti belum kerja atau belum apa itu ya. Enggak, biarkan mereka mengenal. Dari situ nanti mereka belajar secara psikis bagaimana rasanya patah hati, bagaimana rasanya dia harus bertoleransi, bagaimana rasanya dia harus berkorban untuk sesuatu. Nah, ada proses belajar sebenarnya seperti itu. Nah, itu juga akan membangun karakter mereka. Jadi kalau mereka tidak dikenalkan dengan lawan jenis, kita juga bisa membangun karakter mereka secara tidak langsung. Tapi dengan catatan tetap harus dalam pengawasan. Mbak, seberapa besar pengaruhnya sih Mbak? Apa ya, aktiviti sosialnya itu ke perkembangan skill mereka, Mbak? Dibilang besar bisa sangat besar. Oh, gitu, sangat berdampak juga bisa, gitu. Gitu. Tergantung satu lingkungan keluarga. Kalau keluarga ini dia berangkat dari keluarga yang mungkin dalam tanda kutip keluarga yang
tertata dengan baik. Disiplin kayak gitu Mbak ya. Ya, betul. Ini juga akan membawa anak ini menjadi anak yang juga akan bisa berpikir, oh, aku logikanya harus begini. Aku idealnya harus begini. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian lingkungan sekolah. Dengan siapa mereka berteman. Itu harus kita awasi. Bahkan aku juga masuk ke dalam dunia mereka. Jadi mereka main game apa, aku ikut. Nanti kalau misalnya mereka punya grup apa, sebisa mungkin aku ada. Atau aku mencari informasi dari temannya. Gitu. Jadi aku terkadang memposisikan menjadi seperti mereka. Supaya aku paham dunia mereka juga. Wah, sepakat aku. Sepakat itu. Tak kenal maka tak sayang kan? Wah, betul. Tapi dari situ kan aku bisa mendapatkan informasi. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka bayangkan? Apa sih yang mereka lakukan? Nah, dengan cara seperti itu kan kita bisa ngontrol. Supaya apabila terjadi efek-efek sosial yang dalam tanda kutip kurang baik buat mereka, dampaknya tidak terlalu besar. Karena apabila pengaruh sosial ini berdampak begitu besar, pasti akan berdampak juga terhadap performanya. Oke. Berarti kehidupan disiplin dan tertata itu harus diawali sejak dini, Mbak ya. Berarti harus benar-benar ditanamkan sama mereka supaya mereka itu memiliki tanggung jawab kayak gitu ya. Ya. Kesadaran akan sebuah tanggung jawab. Kesadaran ya untuk memiliki kesadaran bertanggung jawab itu ya, karena dia kan memiliki mimpi ya gitu kan Mbak, dia memiliki mimpi, dia ingin mewujudkan mimpi, berarti kan dia harus bertanggung jawab terhadap mimpinya itu ya, dia harus sadar nih, kalau dia mimpi terus nggak sadar nggak akan pernah bisa mimpinya itu terwujud kan kayak gitu Mbak ya. Iya betul. Menarik. Yang sulit itu nanti mereka akan apabila mereka latihan dari sejak usia dini akan masuk fase-fase mereka merasa jenuh. Ada titik itu. Kejenuhan tingkat tinggi di mana mereka dari kecil berlatih gitu. Pasti ada rasanya aku malas, aku bosan, aku ini, aku itu. Nah, ini nih satu titik butuh memang pendekatan khusus orang pelatih untuk terus mendampingi. Terkadang aku ngalami soalnya ada beberapa atletku yang seperti itu. Tak biarin. Dia mau ngapain aja. Tapi aku kayak jadikan mereka tuh kayak layangan. Tak biarin lepas, tapi benangnya tak pegang. Sekali dia gak los, tarik nih. Tak loskan lagi, tak tarik lagi. Sampai pada akhirnya dia sadar, tak tarik, akhirnya kembali. Pernah nggak pelatihnya ngalami yang dialami atletnya tuh pernah nggak Mbak? Iya pasti pernah lah. Manusiawi. Jenuh kayak pasti kan namanya menata orang ya kayak gitu, menata kejiwaannya orang kan, butuh ekstra kan kayak gitu Mbak ya. Iya. Jadi pernah merasakan Mbak ya, merasakan. Iya pasti. Mbak kalau ya ini menarik ini Mbak, menarik. Karena kalau kita berbicara atlet, wah enak nih, dikulik-kulik nih. Tapi kita berbicara pelatih nih, pelatih itu pasti memiliki pelatih kan juga manusia Mbak ya, punya hati. Iya, gitu. Pelatih juga manusia. Pasti ada rasa itu pasti. Nah, ini manajemen diri Mbak, manajemen diri seorang pelatih. Ya, kayaknya kan sebelum kita bisa menarik ulur orang yang kita bina atau yang kita sayang, berarti kan kita harus bisa memanage atau menarik ulur diri kita sendiri, benar nggak sih Mbak? Iya, betul. Berarti itu tingkat kesulitannya tinggi banget. Nah, itu. Karena pelatih misalkan taruhlah 1:3 ya Mbak, 1 pelatih 3 atlet masukkan gitu kan ya. Iya. Nah 1 pelatih 3 atlet, berarti 1 orang itu menghadapi 3 karakter yang berbeda. Iya kan Mbak? Berarti menghadapi 3 karakter berbeda. Pasti pelatih itu memiliki rasa ketika menghadapi si A, saya harus berperan sebagai si A. Iya, betul. Begitu pada si B, saya harus berperan dari si B. Kita si C harus berperan si C. Nah, gimana Mbak caranya sebagai seorang pelatih itu memiliki hal seperti itu gimana Mbak? Apa ya? Karena tidak semua pelatih loh. Kadang itu pelatih itu sama rata ya kan.
Iya. Tidak semua pelatih itu memiliki kayak rasa menyelami untuk aku harus ke A, B. Itu kan dihantam rata kadang gitu kan, kayak gitu. Ya. Karena mungkin ya itu tadi menghadapi manusia itu kadang ada rasa menjemukan gitu kan, Mbak. Kadang kita si A mudi nih, si B baik-baik saja, si C patah hati ya kan. Iya. Tapi mereka harus bersama. Nah ini kan seninya pelatih untuk bagaimana caranya mereka dalam kondisi yang seperti itu bisa berjalan gimana, Mbak? Pelatih itu apa yang harus dimiliki seorang pelatih untuk menghadapi karakter-karakter yang begini sehingga mereka bisa digabungkan kayak gitu, sehingga bisa berlatih bersama gitu. Kecuali kalau atletnya satu, Mbak, ya enak ya kalau atletnya satu ya. Susah juga tapi kalau atletnya satu nggak ada partnernya juga nggak enak kan kayak gitu, Mbak ya. Nah ini aku mau nanya pelatihnya ini. Pelatihnya melatih dirinya ini bagaimana ini, memanage hati ini bagaimana ini? Karena susah loh, Mbak. Dalam artian itu kayak perasaan kita diombang-ambingkan kan kayak gitu. Habis menghadapi si Mudi, menghadapi si brutal. Habis menghadapi si brutal, menghadapi si yang melo-melo kayak gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Iya, cukup melelahkan, tapi ya memang satu kuncinya harus siap untuk berjiwa besar. Ya. Siap berjiwa besar itu. Rasanya di situ ya. Kejenuhan itu muncul, ya pelatih juga manusia ya. Saat memang itu muncul, jalan satu-satunya kata orang, yuk kita refresh. Jadi kita berlatih di tempat yang dengan suasana berbeda, di tempat yang lain gitu. Suasana berbeda, mungkin lingkungan yang berbeda, atau kita bikin latihan yang semi game. Wah, ada reward dong. Ada hadiah ini. Ada giveaway. Itu sering aku lakukan untuk menghindari kejenuhan atau mereka yang lagi moody tadi atau yang lagi patah hati. Aku sendiri juga pasti mengalami rasa-rasa seperti itu kan. Tapi dengan adanya hari ini kita yuk latihan, kita bikin grup misalnya nih. Nanti setiap grup harus bikin yel-yel. Aku bilang seperti itu. Bagi nanti grup yang menang, yel-yelnya akan dapat door prize gitu. Nanti siapa yang grupnya paling cepat, nanti juga dapat door prize. Ini latihan fisik yang biasanya aku pakai game. Atau kalau misalnya manjat atau boulder, ya kita bikin grup juga. Nah, grupnya ini kita bikin yang konyol gitu. Misalnya yang paling gede nih, paternya, misalnya nomor ganda campuran gitu ya, yang paling kecil. Jadi aneh. Nanti yang misalnya nih mereka yang musuhan, sama si A sama si B, kita temukan. Dengan adanya latihan dengan game-game yang menyenangkan, suasana latihannya itu tidak dibikin terlalu serius. Mereka tadinya moody, akhirnya mau nggak mau berbaur dengan suasana latihan tadi. Jadi memang kreativitas seorang pelatih itu sangat dibutuhkan untuk membangun kenyamanan mereka. Dan itu memang tidak mudah gitu. Dibutuhkan jiwa besar gitu. Jadi setiap kali berangkat berlatih, hari ini aku siap apa? Aku punya jadwal seperti ini, tapi kondisi psikis atletku seperti ini. Aku punya strategi apa? Itu udah harus tak prepare. Apabila kondisi seperti ini, aku harus seperti ini. Apabila kondisi seperti ini, aku harus seperti ini. Bahkan kadang-kadang mentok nih ya, aku ngalamin. Mentok, aku nggak punya solusi apapun. Yang aku lakukan, yuk hari ini kita ngopi di pinggir pantai. Gitu enak. Aku tak tadi atletnya sampean ya, Mbak. Ya ngopi nang pantai. Emang akhirnya seperti itu gitu. Jadi karena aku melakukan pendekatan ke atlet itu memang satu persatu. Jadi aku dekat dengan setiap atlet dan itu harus aku lakukan. Karena saat mereka merasa dekat dengan pelatihnya, mereka juga akan merasa nyaman. Mereka cerita, aku latihanku begini, aku seperti ini, temanku begini, ini begitu. Dan aku tidak membangun, kadang kan atlet nih, aku lebih cocok dengan si A, aku lebih cocok dengan si B. Nah, ini tidak aku tanamkan budaya seperti itu.
Jadi dengan siapapun kalian di sini, kalian adalah tim, kalian adalah keluarga. Jadi kalau misalnya si A ketemu si B, ya harus mau. Besok lagi kalau kita beregu, si A ketemu si C, ya harus mau. Si C nanti ketemu si D, ya harus mau. Terus aku acak. Jadi satu sama lain, mereka tidak boleh ada gap. Apabila ada gap di antara 1, 2, aku langsung masuk ke dalam. Oh, gitu strateginya. Iya, makanya kan kedekatan antara pelatih sama atlet ini memang harus dibangun. Chemistry itu harus dibangun, pondasinya harus kuat. Supaya apa? Ada rasa saling percaya satu sama lain. Aku memberikan kepercayaan kepada atletku, dan atlet memberikan kepercayaan kepada aku sebagai pelatihnya. Nah, di situ kalau sudah muncul, tertanam, sampai besar pun, sejauh apapun seorang Kiroma tapi pinter banget, tetap yang dicari Mbak Nita. Gitu. Oh, seketergantung itu mereka, Mbak, ya, dengan Mbak Nita gitu? Atau gimana? Bukan tergantung, jadi lebih pada karena kita dekat secara batin ya. Ada secara moral ya, secara moralnya dekat gitu ya. Secara batin, apalagi aku kan tinggal di mes. Tinggal di mes, di mana aku tinggal tidak sendirian. Atlet itu boleh tinggal di sini. Apalagi kalau mereka lagi libur, ya tidurnya di sini. Kita ngumpul di sini. Aku biasakan ada budaya-budaya kekeluargaan di sini yang aku terapkan. Jadi kita masak bareng, nanti kita makan bareng. Dalam satu hari, minimal 1 kali, kita selalu makan bersama. Itu setiap hari. Nah, momen-momen itulah momen kita untuk membangun yang namanya kebersamaan. Jadi, Kiki pun walaupun dia di Platnas, dia masih keluarga di sini. Dengan siapapun. Bahkan apapun yang dia rasakan, bagaimanapun, aku juga terkadang sering curhat sama dia. Sampai tadi jujur aja, aku curhat sama dia nih. Oh gitu ya. Mbak, kapan-kapan kita ngobrol, Mbak, kapan-kapan kita bertiga ngobrol dong sama Kiki, bisa nggak? Boleh. Nah, ini dia lagi karantina kan di Zurich gitu. Oh ya. Mungkin sampai kapan? Iya, 14 hari ini. Atau sudah berapa hari nih? Sudah 5 hari ini ya, atau 1 minggu? Nggak tahu, Mbak. Saya sendiri datangnya nggak tahu, Mbak. Jadi tim Indonesia kemarin sebelum pulang kan mereka dites. Nah, ternyata ada beberapa orang yang positif gitu. Mau nggak mau satu tim mereka di karantina. Oh, ada yang positif. Oh, gitu. 16 orang yang positif. Jadi 16 orang itu di karantina semua. Berapa orang, Mbak, yang positif? Berapa orang? Di Zurich. Jadi mereka belum balik ke Indonesia. Oh. Masih karantina mandiri. Oh. Jadi juga dia cerita, aku alhamdulillah baik-baik aja, Mbak. Jadi ternyata Mbak Nita nih kayaknya anak nih aku. Terus dia menyampaikan adalah penasaran. Jadi aku penasaran. Yang merasakan nih dia merasakan Mbak Nita itu adalah orang yang selama ini membuat aku tidak pernah mengatakan untuk menyerah. Itu. Jadi kalau Mbak Nita menyerah ya berarti aku menyerah gitu kan. Jadi Mbak Nita nggak boleh menyerah karena Mbak Nita adalah salah satu orang yang membuat menyerah. Jadi kayak gitu, Mbak ya. Itu terus upload IG karena itu bagian dari ya semangat aku. Jadi semangat dia, semangat aku juga. Semangatku, semangat dia juga. Jadi dia sama. Ayo Mbak Nita, kita buktikan pada semuanya. Aduh, kenapa ngelag, guys? Kenapa? Kok tuh? Mbak, pendungannya nggak usah dibawa, Mbak. Pendungannya ditinggal aja. Pendungnya masih lah. Pendungnya hilang. Pendung. Wah. Pendung. Aduh, dikerjain pentung nih. Pendungnya itu mana? Lu repot amat sih, tung pakai keluar tung.
Wahai Pentung, muncul kagak? Nah, itu. Lah, datang lagi. Nah, Pentungnya keluar lagi. Mbak, nanti tak kasih antena. tak paketkan antena. Koyonya ngono deh. Lah itu hilang Pentungnya. Sore, nyambung lagi nih. Iya. Dulang, Mbak. Dulang dong, tadi ada Pentungnya. Nah itu. Pentungnya hilang. Sudah hilang, Mbak? Hilang. Pentungnya hilang ya. Ancane pentung iki njaluk dipentung kok. Pentung wis disimpen dolen ae pentung iki. Heran aku. Mbak, kesannya Kiki terhadap Mbak Nita tadi kan amazing banget ya gitu loh. Jadi sampai dari kebiasaan sehari-hari ya kan berjalan bersama. Secara tidak langsung berarti kan teknik-teknik yang Mbak Nita lakukan itu membangun jiwanya, membangun untuk lepas dari pribadi ya, Mbak, dalam artian itu lepas dari urusan di luar pemanjatan ya. Ini kan jadi membangun karakter, membangun jiwa kepemanjatannya dari pendekatan itu secara psikologis kayak gitu, Mbak ya. Iya, betul. Nah, Mbak, ini pernah nggak misalkan ada trouble nggak di misalkan sekarang kan kayak Iki kan sudah di level setelah pondasi nih, di level selanjutnya nih ya. Nah, itu ada trouble nggak ketika dia harus berhadapan dengan coach yang berbeda dengan coach yang sebelumnya atau berbeda dengan Mbak Nita gitu?